Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika saya melakukan perjalanan ziarah dari Tegal ke Demak. Perjalanan saya ini memakan waktu yang cukup lama dan cukup panjang, sehingga diperbolehkan melakukan sholat jamak, baik takdim maupun takhir. Perjalanan saya dari Tegal ke Demak memakai bis ya, mencapai kurang lebih sekitar 192 km atau 202,8 km. Jadi perjalanan kalau dari Tegal kota sampai Demak ini 190. Berhubung saya berada di Kecamatan Balapulang yang di daerah Tegal, maka mencapai sekitar 202,8. Teman-teman kalau bingung melakukan perjalanan itu sudah mencapai standar 88 km sebagai standar minimal untuk diperbolehkan jamak takdim atau qashar. Itu lihat saja, tinggal melihat saja di Google ya. Kalau sekarang ini di Google, misalkan teman-teman perjalanan dari Jakarta ke Cirebon misalkan ya. Kalau saya kan dari Tegal ke Demak, jarak Tegal ke Demak, nah, atau ke Semarang. Cek saja. Ini sudah sangat canggih. Tinggal cek di Google maka akan kelihatan jaraknya berapa kilometer. Nah, ini 190,2 km. Baik. Jarak diperbolehkan qashar sebanyak 16 farsah. Ini acuannya dari kitab mana? Kalau saya di sini sebelum masuk ke pembahasan 16 farsah atau 88 km, saya akan mengajak teman-teman dulu untuk mengkaji tentang fasal qashar sholat, bahwa diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib ini ya. Saya memakai aplikasi Maktabah Syamilah, kitab yang sudah digital. Lain kali mungkin bisa mengambil pada kitab yang benar-benar asli dari kitab cetaknya. Jadi di sini diterangkan bahwa faslun fi qasri sholat wa jam'iha wa yajuzu lil musafir. Seorang musafir boleh melakukan qashar sholat dan menjamak ya, dengan melakukan qashar pada sholat yang 4, duhur, asar, dan isya. Itu ada 5 syarat ya, bi khamsi syara'ita. Ini yang pertama adalah perjalanannya, jarak perjalanannya itu tidak boleh digunakan untuk maksiat. Kemudian yang kedua, wasani antakuna masafatuhu ayyis-safri sittata asyara farsahon, 16 farsah ya, sebagaimana tadi yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, 16 farsah itu berapa? Kalau Anda buka di Google ya, satu farsah itu ada 5.541 meter atau 5,541. Daripada bingung-bingung, teman-teman langsung saja dicek di Google ya. Misalkan jarak satu farsah itu berapa? Satu farsah. Oh maaf, masih teks Arab. Satu farsah berapa kilometer? Tinggal, nah ini ya, satu farsah 5.551. Ini acuan kalau kita melihat di alat Google ya. Tapi kalau di beberapa kitab juga disebutkan jaraknya adalah sebagaimana ini disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Disebutkan di dalam kitab tersebut, masafatul qasri lil musafiri arba'atu burdin wa hiya sittata asyara farsahun wa tusawi 88,3
704 kilometer ya. Menurut Imam Hanafi wa indal Hanafiyah 96 kilometer. Wa qaddaraha ba'duhum 83 kilometer. Jadi memang ketentuan ukuran minimal jarak dalam perjalanan safar diperbolehkannya jamak qashar itu ulama berbeda-beda. Kita ambil tengah-tengahnya 88 ya, karena ada yang mengatakan juga 80 ya. Ya ini ya 88 lah. Nah, itu perjalanan safar. Nah, pada perjalanan tersebut di bis ya, saya bercakap-cakapan dengan teman saya bahwa kalau sholat jamak takdim takhir itu harus dilakukan di area safar tersebut ya. Kalau sudah masuk pada areanya sendiri, bukan area safar, area perjalanan, maka tidak boleh melakukan jamak takhir atau takdim ya. Nah terus kalau misalkan perjalanannya itu sudah sampai rumah ya, apakah boleh masih diperbolehkan melakukan sholat jamak takhir? Contohnya begini, jadi saya dari Tegal ke Demak, pulang malam ya, maghrib isya saya jamak takhir ya. Ketika saya pulang ya dari Demak ke Tegal, sebelum sampai batas ini yang warna oranye ini, batas balad, itulah diperbolehkan melakukan sholat jamak takhir takdim di sini ya, dari sini ya, dari sini ke sini ya. Kalau sudah dari batas balad ini sudah mendekati area Tegal, berarti itu sudah tidak diperbolehkan melakukan sholat jamak takhir ataupun takdim. Terus balad itu sebenarnya apa definisi balad? Kalau kita melihat pada kitab Al-Bujairumi ya, di sini juga saya sebutkan di Maktabah Syamilahnya. Ya, saya sudah mencarinya di sini bahwa al-farqu bainal balad wal qaryah. Ya. Ya, dalam kasus sholat Jumat yang diperbolehkan. Wal aula ma dzakaruhu fil jumu'ah min annal misra ya, perbedaan antara kota, balad dan qaryah. Ya, ini perbedaan antara kota, misra kota, balad itu kecamatan, qaryah itu desa. Kenapa balad itu dikatakan kecamatan? Definisinya begini. Al-misra iku maka nafiha hakimun, ada hakimnya. Kota itu harus ada hakim, ada polisi, dan ada pasar ya. Kalau balad itu boleh satu di antara ketiga ini ya. Al-balad ma khallat an ba'dhi dzalik. Jadi satu di antara tiga ini boleh lah, nggak apa-apa. Kalau kecamatan kan biasanya kan pasar ada ya, polisi ada, tapi kadang-kadang hakim kan belum tentu ada ya, meskipun ya ada KUA begitu kan lah ya. Ya, tapi tetap mengambil keputusan itu biasanya di pengadilan ya. Pengadilan itu biasanya tingkat kabupaten. Qaryah itu desa. Nah, kalau desa itu tidak ada hakim, tidak ada polisi, tidak ada ini ya. Maka mayoritas ulama mendefinisikan balad itu adalah kecamatan. Jadi kalau misalkan tadi di sini teman-teman sudah sampai di kecamatannya masing-masing, sudah sampai di area kecamatannya masing-masing ya. Saya kecamatannya Balapulang. Jadi kalau mau sholat jamak qashar jangan sampai di area Balapulang begitu kan ya. Harus di luar Balapulang ya. Kalau di Tegal ya berarti di Selawi atau di Tegal kotanya begitu. Nah, ternyata ketika sudah sampai di Balapulang, nah ini bagaimana pertanyaannya? Sehingga ada pertanyaan, sholat jamak takhir setelah sampai rumah atau setelah sampai tempat domisili ya, setelah melewati balad tadi, masih bolehkah sholat jamaknya? Ya, sholat jamaknya apakah masih boleh? Nah, ini saya mengambil kitab di Mizan, Nihayatuz Zain, dan Tuhfatul Muhtaj.
Ya, di percakapan kami di sebuah bis itu teman saya mengatakan boleh sholat jamak di rumah ketika sudah sampai rumah. Dia menyebutkan di kitab Nihayatuz Zain katanya. Saya tertarik tuh ya, tertarik untuk membuka. Apakah benar sholat jamak takhir itu boleh dilakukan ketika sudah sampai rumah atau sudah sampai melewati balad, ya sudah sampai melewati kecamatan tersebut? Saya melihat di teks Nihayatuz Zain ini ya, ada ibarat mengatakan uh, asani dawamus safar ila tamamis sholataini falau aqama qabla dzalik sharat allati nawa ta'khiruha qada'an. Ya, jadi kalau sholat ini dipertegas nih di mizan ini ya, lebih jelas lagi nih di mizan. Ini kitab kalangan Syafi'iyah ya, saudara-saudaraku. Jadi asyaratus tsalits dawamus safar. Jadi syarat yang ketiga dalam melakukan sholat jamak takhir itu adalah dawamus safar fis sholat. Langgeng perjalanan. Langgeng itu ya terus. Jadi masih berada di dalam perjalanan. Ya. Nah, fa'intahat bihi safinatu ilal balad. Nah, ini pertanyaannya ya. Ketika si musafir tadi itu sudah kendaraannya, safinah itu perahunya ya, kendaraannya sudah sampai balad, sudah sampai kecamatan, allati yuqimu biha, yang mana kecamatan itu menjadi tempat domisilinya, ausarat bihi minha au nawal iqomah, ya, atau sudah melewati, ya, sudah melewati kecamatan tersebut, mungkin terbablas ke sana ya, melewati kecamatannya. Kalau saya di Balapulang, harusnya berhenti di Balapulang, kemudian sudah saking ngantuk mungkin ya, sehingga melewati Balapulang sampai ke Margasari dan sampai ke melewati kecamatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau di tengah perjalanan itu dia niat iqomah. Ya tadi yang saya katakan, saya di waktu maghrib niat sholat jamak takhir. Ya, nanti dilakukan di waktu sholat isya. Setelah sampai waktu sholat isya, saya tidak berhenti sebelum mencapai balad. Ternyata bablas sampai kecamatan, bahkan sampai rumah sendiri. Ya, itu bagaimana? Ya, Osaka hal nawa. Atau sebelum balad, ya misalkan sebelum mencapai balad, dia sudah niat berhenti mau mukimnya di ini tadi yang saya gambarkan di sini ya. Ini dari Tegal, Demak, di tengah-tengah ini ya, Anda niat mukim, padahal harus melakukan jamak takhir maghrib isya di waktu isya. Lah ini bagaimana ketika terjadi seperti itu? Wa huwa fi asna'is sholat fil jami' atamma. Nah, maka sempurnakan sholatnya. Tidak boleh dijamak dan tidak boleh dikosor. Ya. Harus melakukan sholat sendiri-sendiri. Tetapi bahasanya di sini adalah qada'an. Ya, qada'an di kitab ini ya, di Nihayah tadi. Di Nihayatuz Zain, as-sani dawa musafir ila tamamis sholataini falau aqama qabla dzalik, ketika mukim sebelum sampai balad ya, qada'an, salatnya qada. Sawa'un rattaba baina sholataini aw la lakin la itsma fihi, ya. Tidak dosa, ya. Tidak dosa dia melakukan salat ketika sudah sampai di rumah. Hanya saja ketika sudah sampai di rumah, konsekuensinya dia tidak melakukan niat sholat maghrib adaan. Jadi begitu masuk sholat isya ya, jam 9 misalkan saya sampai rumah 9 malam, saya niatnya sholat isya biasa, kemudian sholat maghribnya disusulkan qadaan, niat qada. Sholat isyanya tidak boleh dikosor. Atau mau sholat maghrib dulu silahkan dengan niat qadaan, langsung setelah itu sholat isya. Isyanya tidak boleh dikosor. Nah, itu fala isma fihi, tidak dosa ya. Tetapi meskipun tidak dosa, ya diusahakan jangan sampai sesudah sholatnya itu ketika sudah sampai rumah
diusahakan sholatnya itu sebelum sampai balad, ya, di tengah perjalanan, yaitu sehingga konsekuensi dengan niatnya itu masih konsisten dengan niatnya. Awalnya niatnya sholat jamak takhir, tetapi kok akoma, mukim, atau sudah terlanjur sampai rumah, itu berarti tidak konsisten. Kecuali memang ada darurat, ya, ada udzur di tengah perjalanan, misalkan hujan besar, tidak bisa mampir ke masjid, ada musuh yang mau membunuh kita, ya sudah, kita harus mengamankan diri dulu, masuk biar pulang ke rumah, itu bolehlah kodoan. Tetapi kalau tidak ada alasan apapun, sebenarnya boleh, nggak apa-apa, karena catatnya tidak ada dosa. Hanya saja konsekuensi kita sebagai umat muslim yang sejati, ya, komitmen memilih kodoan atau adaan. Jelas adaan itu pahalanya kan lebih tinggi, ya, nilainya daripada kodoan, kan begitu. Apalagi dilakukan di tengah perjalanan, ya, di mana Allah itu selalu berada pada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan musafir. Di situ kita berdoa, wah, luar biasa, doanya dikabulkan, hajatnya dicukupkan. Itulah hebatnya orang perjalanan musafir. Ya, sekali lagi, bagaimana pertanyaannya, sholat jamak takhir setelah sampai rumah bolehkah? Ya, boleh, tapi dengan catatan niatnya tuh bukan jamak, yaitu niatnya kodoan, dikumpulkan bareng jadi satu. Ketika sudah kodoan, sebenarnya itu mau dilakukan langsung atau tidak, ya nggak apa-apa. Kodoknya nantilah, ya. Ini karena kodoknya kodok bisyar'i, kodok yang bukan disengaja. Ya, loh, kenapa? Ini bahasanya kalau di perjalanan itu Anda menyengaja, nah nanti sholat maghrib dan isyanya nanti, kalau sudah sampai rumah saja, diniatkan seperti itu. Bagaimana? Tetap tidak apa-apa, tidak dosa, karena bahasanya di sini adalah falau akoma. Kata-kata akoma itu kan berarti ada kesengajaan, ya. Nah, kalau niat mukim, niat itu kan sesuatu yang disengaja, nawa al-iqomah. Kalau ada konsep niat, berarti konsekuensinya itu dia akan mendapatkan dampak hukum dari niat itu sendiri. Berhubung dia niat iqomah, maka sholat jamaknya itu ya sudah gugur, ya, sholat kosornya sudah gugur, begitu. Oke teman-teman, kita kembali kepada fasal yang awal tadi, ya. Ini, jadi syarat yang ada khamsi syara'it, 5 syarat, itu yang kedua, ya. Wasani antakuna masafatu sita asyara farsan. Yang ketiga, muaddiyan di sholatir rubaiyah, sholat keempat, sholat yang bangsa 4. Kemudian niat kosor, dan yang terakhir alla ya'tamma bimukimin, ya tadi belum sampai pada tempat mukim, begitu, ya. Oke, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kenapa niat jamak itu ketika sudah dipotong, ya, dengan mukim itu kemudian dia tidak dosa, begitu, ya, tidak dosa. Karena niat jamak itu kan syaratnya. Anda catatannya, kalau Anda ingin sholat jamak takhir, sholat maghrib dan isyanya itu dilakukan di jam 9, ingin mendapatkan label tidak dosa, ya syaratnya harus niat dulu. Kecuali kalau tadi begitu masuk waktu maghrib Anda tidak niat saya niat sholat jamak takhir, gitu, ya, tidak niat seperti itu, kemudian bablas sampai isya, waktu isya, yaitu berarti Anda kodoknya itu wajib segera dilakukan. Begitu masuk sholat isya Anda langsung sholat kodok maghribnya. Karena tadi Anda di maghrib itu sudah niat jamak takhir, maka ketika sudah masuk sholat isya, ya, sudah masuk sholat isya,
yang seharusnya Anda jamak takhir sebelum sampai balad karena sudah mukim, maka Anda tidak memiliki kewajiban untuk segera melakukan qodho maghrib itu sendiri. Karena sudah di rukhsah, sudah diberi keringanan karena Anda sudah meniat jamak takhir di waktu sholat yang pertama, sholat maghrib itu sendiri. Nah, ini ya, niat jamak itu syarat. Sementara dawamus safar, durasi perjalanannya itu bersifat fleksibel. Artinya bisa saja Anda berhenti di sini kemudian niat mukim, bisa saja Anda sudah sampai di rumah dan itu yang memang menjadi tempat domisili. Ini bukan syarat ya, fleksibel. Bisa saja di tengah perjalanan Anda berhenti, Anda niat mukim. Karena sudah niat mukim ya sudah, konsekuensinya sholat yang pertama tidak bisa digabung tetapi harus diqodhoan. Nah, prakteknya lebih bebarengan setelah sholat maghrib kemudian sholat isya itu lebih bagus ya. Maghrib dulu kemudian isya atau isya dulu kemudian maghrib, tidak boleh dikosor. Itu lebih bagus kalau langsung. Tapi kalau tidak langsung pun ya karena ada uzur, itu sebenarnya tidak apa-apa karena Anda meninggalkan sholat maghribnya itu tidak ada kesengajaan karena Anda masih di dalam rukhsah, keringanan. Maka tetap sebaiknya segera. Dan sebaiknya lagi sholat jamak takhirnya itu sebelum sampai pada balad ya, batas ya paling tidak di kota tadi ya. Oke, teman-teman, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.